Semuanya bukan segenap. Yang lain tidak pernah minta begitu. Katakan amin ini. Hanya Bapa di sorga yang minta kepada kita untuk mengasihi Dia segenap. Maka kalau kita mendengar firman, kita hidup sebagai penirunya Tuhan Yesus, itu benar seluruh keberadaan kita. Termasuk kalau kita memandang orang. Awas yang mata keranjang ini. Kalau saya jadi Tuhan, saya buat buta orang itu supaya tobat. Termasuk waktu kita memandang orang. Kenapa Pak? Ya itu, tapi buat dosa itu Pak. Itu buat dosa. Ingat saudara, kalau KUHP saya nggak pernah hafal. Itu yang hafal cuma jaksa dan polisi. Kitab undang-undang hukum pidana atau hukum perkara. Yang saya hafal itu KUHS. Kitab undang-undang hukum surga. Pasal-pasal perzinahan di KUHS itu sangat dan tidak ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Yesus Tuhan. Ingat KUHS soal perzinahan? Kalau kamu memandang orang lain lalu terangsang, maka kamu sudah berzina dengan orang itu di pikiranmu. Mati kita dan hukum itu. Betul nggak? Jadi menjadi peniru Yesus itu seluruh keberadaan hidup kita. Cara kita mendengar sesuatu. Orang yang tersinggung itu karena kupingnya salah. Coba pakai kuping ayam atau kuping anjing, gak ada orang tersinggung. Lo ngerti gak maksudnya? Maki-maki anjing itu, tolol kamu, goblok kamu anjing. Dia gak pusing, lewat aja. Nah seringkali kita pakai kuping yang salah. Kalau mendengar firman Tuhan, pura-pura budek. Tapi kalau firman tetangga, kenapa kupingnya dibuka? Terus diamin kan Pak? Jelek itu. Loh, betul nggak? Coba dengar baik-baik. Kalau kita dengar firman Tuhan, kenapa pura-pura budek? Tahu kata budek? Bahasa Torasanya budek itu apa? Apa? Taruh. Apa? Taruh. Kuping taruh begitu. Dengarkan ini. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kenapa pura-pura taruh? Kalau tetangga bicara, apa itu tadi? Kurang ajar dia. Nah itu dia. Siapa yang lebih hafal menyimpan kata-kata mama mertua daripada firman Tuhan? Mama mantu, ibu mertua, siapa lebih simpan kata-kata itu daripada kata-kata Tuhan? Ini yang menyebabkan Kristen tidak bisa jadi peniru Yesus. Karena kita tidak menggunakan seluruh eksistensi, seluruh keberadaan kita untuk kita pakai untuk mengasihi Tuhan kita. Nggak serius. Kenapa kita begitu semangat kalau suruh marah? Hah? Oh iya, iya betul. Orang marah itu semangat tuh saudara. Lu pernah sadar nggak itu? Nggak ada orang marah. Sejawa-jawanya orang itu marah itu pasti semangat. Betul? Mengapa kita nggak bisa sesemangat orang marah waktu kita mengasihi Bapa di surga? Ini hal kecil dalam kehidupan kita. Menjadi Kristen itu harus jadi peniru Yesus. Jangan lupa. Saya beri ilustrasi ini kepada saudara untuk meyakinkan bahwa neneknya dosa itu namanya tersinggung. Sebelum orang itu berdosa dengan merokok, berzina, semuanya yang datang duluan namanya tersinggung. Maka itu hanya ada dua macam orang di dunia yang gak bisa tersinggung. Satu orang mati, dua orang tuli. Orang taruh tadi itu. Itulah dua orang gak pernah bisa tersinggung dalam hidupnya. Oke? Nanti kita akan lihat kebenaran. Sederhana saja menjadi Kristen. Begitu kita keluar dari kebaktian, dari ibadah, kita langsung masuk ke dalam dunia yang real. Saya bisa membuktikan seringkali di gereja ini dunia semu, dunia maya, dunia munafik, dunia pura-pura. Jangan tersinggung dulu. Kira-kira setuju gak saya ngomongin? Betul tidak? Betul. Di gereja ini dunia paling munafik saudara. Mimbar ini bisa jadi panggung sandiwara. Semua yang melayani, dari yang khotbah, yang main pujian, penyanyinya, tamborinya, pemusiknya, semua ini jadi panggung sandiwara. Kita bisa pura-pura di sini. Maka itu kalau saudara baca Alkitab, Bapa di sorga tidak pernah menilai kekristenan kita waktu di gereja. Di samping cuma 3 jam paling lama. Di samping itu juga ini tempat kepura-puraan. Ayo jujur, contoh kecil saja. Yang di rumah suami istri suka ribut, maki-maki hampir tiap hari.
Begitu minggu pagi, ayo senyum. Senyum, kita mau gereja. Senyum, cepat, ayo senyum. Loh, senyum mau dipaksa-paksa. Kita mau dilihat orang itu senyum, kita mau ke gereja. Enggak marah. Saudara, betul itu Pak, betul. Bayangkan saudara, kemunafikan di gereja itu luar biasa. Maka itu saya nulis buku yang judulnya Intrik dalam Gereja. Oh, banyak pendeta marah, saya nggak peduli. Salah satu tulisan saya dalam buku Intrik dalam Gereja, saya cari di Gramedia ada, di toko buku sana ada. Intrik dalam Gereja. Betapa banyak penipuan, kepalsuan dalam gereja. Saya bilang begini, salah satu kalimatnya. Mulai hari ini, jangan pernah takut lewat kuburan walaupun tengah malam. Karena sekarang setan tidak ada seekor pun yang di kuburan. Sebab setan pindah ke gereja semua. Ini masalahnya. Harusnya kita takut kalau ke gereja. Karena setannya banyak sekali. Nah, kenapa? Dengarkan baik-baik. Di kuburan kita nggak pernah dengar ada orang berkelahi gara-gara kedudukan, gara-gara uang. Betul? Di kuburan gak ada orang berkelahi karena iri hati tersinggung. Tapi di gereja banyak sekali. Jawab ya atau tidak? Gak usah munafik. Nah ya. Nah berarti setan ada di mana? Jawab. Ya sudah. Ini banyak setannya gereja itu. Mengerikan sekali di gereja itu. Ini pusatnya kemunafikan. Pusatnya kepura-puraan. Gara-gara konsep ini. Dari saya sejak belum menikah. Saya masih remaja. Sampai sekarang kami sudah menikah. Kami nggak pernah tinggal sendiri. Di rumah kami selalu ada keluarga lain atau orang lain tinggal. Karena di rumah itu kejujuran dan keaslian ada. Jadi kalau kami berdua sama istri ribut, walaupun kami pendeta bisa bertengkar juga. Dan yang di rumah tahu. Kami punya apa di rumah mereka tahu. Sekarang ini kami pergi. Istri saya sudah ke Kanada dulu. Saya akan nyusul lusa hari Selasa. Rumah kami, kalau kami berdua kemana saja. Kamar dan almari kami nggak pernah kunci. Kami tinggal terbuka. Siapapun boleh melihat ada apa di dalam rumah itu. Karena saya paling nggak suka kemunafikan. Saya itu paling benci dengan kunci, saudara. Karena Pak Laron Pantau tahun 73 pernah ngajar saya. Lambang dosa itu kunci. Jadi kalau kamu ingin tahu ada dosa, lihat kunci. Kenapa ada kunci? Karena ada dosa di itu. Nah, karena kunci dalam dosa, saya nggak pernah bawa kunci kemana-mana. Kenapa? Karena saya mau terbuka, saya mau percaya. Saya pribadi nggak pernah takut kehilangan barang. Karena semua itu milik Tuhan, asal saya jaga baik-baik. Nah, supaya nggak sering kehilangan barang, jangan beli apa-apa. Yang pas-pas saja dalam hidup. Nah, itu prinsip saya. Sehingga saya nggak pernah khawatir. Orang kenal saya, kalau ada maling, saya nggak pernah teriak. Benar, begitu maling masuk, saya sambut. Selamat malam. Namaku Dosenus, namaku Daniel. Datang, kalau mereka datang jangan tolak. Ada dua alasan. Satu, cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Lu kenapa sudah nggak pernah mikir ini? Pak Gembala nggak pernah ngajar rupanya ini, Pak. Maling itu juga jiwa, katakan amin. Kalau diparang gimana mati? Nah, takut mati itu berdosa juga. Orang Kristen tidak boleh takut mati. Bagi orang percaya mati itu indah. Saya pakai kata-kata pendeta Roni Daud Simeon. Mati itu artinya simpel. Merem di dunia, melek di surga. Apa yang susah? Bagus bukan arti mati. Jadi kalau ada orang Kristen takut mati, salah. Kalau ada maling rampok masuk, dibunuh pun puji Tuhan. Langsung ke surga. Nggak repot-repot. Orang Toraja, orang Batak harus bertobat. Jangan pakai upacara macam-macam kalau sudah mati. Ngabisin uang saja, yang hidup yang susah. Itu adat yang kurang ajar betul itu, saudara. Ngenain yang hidup, susah yang hidup saja. Sudah mati jangan repotin orang. Harus bertobat itu. Dua suku ini, saudara. Jangan tersinggung saya ngomongin. Saya lanjutkan. Begitu maling itu masuk, saya akan terima baik. Saya bilang, ayo duduk sebentar. Sepinter-pinter kamu maling, polisi tetap lebih pintar dari kamu. Loh, betul tidak? Ayo kamu mikir. Apalagi kalau kamu sudah menikah, lalu kamu ketangkap. Apa istri dan anak-anakmu gak malu? Dapat berapa kamu kalau mencuri? Maka itu gak ada maling gak bertobat kalau masuk rumah saya. Karena apa? Saya kenalkan kepada Yesus. Saya ajari hidup. Berapa kali saya memberi modal maling, saudara. Saya kerja baik-baik. Kalau kamu minta, kamu selamat. Kalau kamu mencuri, kamu masuk neraka. Ingat, mall bisa tutup, pasar bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Ingat itu baik-baik. Saya yakinkan dia. Mikir kamu. Apa malingnya nggak bingung?